Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emas Oti Oktopia, NIM 19110010006, Prodi Administrasi Publik, angkatan 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas AIK yang berjudul melahirkan dan donor ASI. Yang pertama, melahirkan. Dalam dunia medis, proses persalinan dikenal dengan dua istilah, yaitu fortus normal atau fortus biasa dan fortus abnormal. Dalam fortus normal atau biasa, yaitu bayi lahir melalui vagina dengan letak kepala atau ubun-ubun kecil tanpa memakai alat pertolongan istimewa serta tidak melukai bayi dan ibunya, kecuali episiotomi yang berlangsung kurang lebih 24 jam atau yang biasa dikenal dengan persalinan normal. Partus abnormal adalah bayi lahir melalui vagina dengan bantuan atau tindakan alat persi-entraksi, cunam, vakum, dekaptesi, embriotomi yang dimasukkan obat ke dalam mulut, dan sebagainya. Persalinan merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara ilmiah dan sangat luar biasa. Di dalam ruangan persalinan terdapat dokter, bidan, dan perawat, tetapi mereka hanya membantu proses persalinan agar bayi keluar dengan lancar dan bukan mengeluarkan bayi, seperti firman Allah dalam surat An-Nahl 16 ayat ke-70, yaitu yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui satupun, dan Dia diberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Kemudian begitu pula Allah menjelaskan tentang kemudahan jalan janin dalam jabang bayi, yaitu dalam surat Al-Basa 80 ayat 20, yang artinya kemudahan Dia memudahkan jalannya. Materi sebelumnya bersumber dari modul AIK semester 4. Setelah melahirkan, perempuan pasti akan mengalami masa nifas. Nifas yaitu darah yang keluar dari rahim seorang perempuan usai melahirkan. Darah nifas juga biasanya keluar bersamaan dengan proses persalinan maupun sebelum persalinan yang berhubungan dengan rasa sakit. Pendarahan biasanya berlangsung dari 4 sampai 6 minggu setelah persalinan. Di dalam agama Islam, masa nifas akan dilalui oleh perempuan muslim dalam kurun waktu kurang lebih 40 hari. Seterusnya, hukum dan larangan selama masa nifas dalam Islam. Pertama, sholat. Sholat bagi perempuan yang mengalami masa nifas diharamkan untuk beribadah dan tidak perlu menggantinya. Namun apabila kurang lebih dari 40 hari tidak keluar lagi, ibu yang telah melahirkan segera mandi wajib dan diwajibkan sholat dalam waktu segera mungkin. Puasa. Yang kedua, puasa. Perempuan nifas tidak boleh menjalankan puasa sampai dengan dia suci, dan dapat diganti puasanya sebanyak tanggal dia tidak puasa di lain hari. Selanjutnya yaitu tidak boleh membaca Al-Quran. Yang keempat, memegang mushaf, karena tidak hanya najis kecil, najis besar pun tidak boleh. Yang kelima, berdiam diri di dalam masjid. Ditakutkan hadas keluar dari setelah nifas keluar dan mengotori masjid. Ini bersumber mengutip dari situs web NU Online, ditambah keterangan dalam Al-Fiqh
Manhi al-Mazahibil Imam Syafi'i bahwa dilarang juga lewat dalam masjid sebab darah yang keluar dikhawatirkan akan menetes di area masjid. Yang selanjutnya yaitu tawaf dan berhubungan badan suami istri, itu tidak boleh. Itu yang pertama itu apa? Yang pertama itu kan hukum dan larangannya. Yang kedua perbedaan masa nifas dan haid, perbedaan masa nifas dalam haid dalam Islam, yaitu kalau nifas keluar setelah ibu melahirkan kurang lebih 40 hari, sedangkan masa haid yaitu keluar setiap bulan 7 sampai dengan 14 hari. Yang bersumber dari www.popmama.com, penulis Putri Syifa Nur Fadilah, 1 April 2021. Selanjutnya yaitu tentang donor ASI. Donor ASI dalam Islam, menurut surat Al-Baqarah ayat 233, donor ASI diperbolehkan dalam Islam. Selain itu, kegiatan donor ASI tidak selalu diasosiasikan dengan kegiatan sosial dan non-profit. Jadi, ibu pendonor ASI dapat menerima upah atau jasa pemberian ASI asalkan pembayarannya dengan cara yang patut. Selanjutnya, salah satu bukti bahwa donor ASI diperbolehkan dalam Islam yaitu menurut Isnawati Fula adalah pengalaman yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW di masa kecilnya, di mana saat itu beliau mempunyai ibu susu yang bernama Halimah. Kemudian Nabi Muhammad dibawa ke tempat tinggal Halimah di daerah pegunungan karena saat itu keadaan Mekah khususnya kondisi udara tidak lagi ideal bagi kelangsungan hidup bayi. Menurut jurnal Isnawati, ada 2 jenis donor ASI, yaitu langsung dan tidak langsung. Donor ASI langsung artinya sang ibu pendonor susu diketahui jelas identitasnya. Sementara dalam donor tidak langsung, identitas sang ibu pendonor biasanya bisa atau tidak, dan mereka memberikan ASI melalui seperti selang atau dot. Namun, menurut Isnawati, ada beberapa hal yang harus digarisbawahi oleh para ibu yang akan melakukan donor ASI maupun mencari jasa donor ASI, yaitu ternyata ada dampak hukum terdapat donor ASI yang melarang atau mengharamkan hubungan pernikahan antara 2 keluarga yang merupakan donor ASI maupun yang menerima ketentuan itu dinamakan dengan mahram. Adapun pengelompokan orang yang diharamkan untuk dinikahi karena sepersusuan, yaitu perempuan yang menyusui dan ibunya, anak perempuan dari perempuan yang menyusuinya, saudara perempuan dari perempuan yang menyusuinya, anak perempuan dari perempuan yang menyusuinya, ibu dari suami dari perempuan yang menyusuinya, saudara perempuan dari suami dari perempuan yang menyusuinya, anak perempuan dari anak laki-laki dari perempuan yang menyusuinya, anak perempuan dari suami dari wanita yang menyusuinya, serta istri lain dari suami dari wanita yang menyusuinya. Terima kasih atas saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.